Bang. Bang. Hei, Abang. mana? Gimana, Bang? Gila ini semua. Let's go, Bukit Jalil, let's go. Lagi-lagi gawang masih aman karena aura Andre Onana. Gol untuk ASEAN All Star. Halo Sobat Nalar, karena musim Liga Inggris sudah selesai dan kemarin dapat kabar nih dari dewan-dewan guru di sekolah football kalau saya bakal disuruh untuk menonton peringkat 15 Liga Inggris Manchester United di Kuala Lumpur. Ini udah di bandara. Nah, mau tau gimana keseruannya? Ikutin terus School of Football episode spesial nonton Manchester United. Ini jam 11.43, kita akan flight jam 1, terus akan sampai di Kuala Lumpur jam 4 sore waktu Kuala Lumpur. Kita boarding dulu. Ya, kita udah mau boarding, baru check-in, OTW Kuala Lumpur. Oke, jadi kita baru sampai Malaysia dan ternyata kebetulan banget kita nyampe bareng pesawat tim Manchester United. Jadi selain kita nyari bagasi, kita juga mau nyari Onana nih di sini nih. Tuh lihat ada Maybank karena kan disponsori oleh Maybank Cup-nya, Maybank Cup dan juga bendera Manchester United gede banget tuh. Ini kira-kira siapa yang ada di parade ini ya? Kalau ada Onana sih pengen ditimpuk juga sih, gue nyari daun-daun kering sekitar dulu kali. Wah rame banget dong, gokil. Nah ini udah sampai di Pavilion Kuala Lumpur. Ini katanya garisnya kemungkinan ya, parade busnya Manchester United berhenti di situ, terus pemain-pemainnya jalan ke stage-nya ada di sana. Jadi ada kebagi dua nih, ada yang di barikade untuk ada yang minta tanda tangan, ada yang sekedar foto mungkin, tapi acara utamanya ada di panggung sana. Coba kita lihat, kita tunggu bus Manchester United buat datang. Oke, kita udah maju di crowd-nya, di tempat bus parade-nya. Katanya juga di sana bukan tempat pemainnya lewat, jadi masih banyak isu nyimpang siur. Tapi ramenya di sini nih, namanya juga orang Indonesia banyak FOMO-nya ya. Kita ikutin aja nih orang yang ngumpul-ngumpul di sekitar sini. Oke, kata panitianya karena ini acara gratis kita harus niup balon, bayaran. Kita tiup dulu nih. Wih, langsung nutup coy, gokil. Teknologi. Oke, ini baru ada live streaming bis paradenya, lihat di luar. Kayaknya ya kalau dari belakang ada Duli, Joshua Zakti, Hayden Heaven, sama Dorgu. Kita tunggu mereka ya. That team you played for, the massive team, Ajax, Juventus. How different is it doing this with Manchester United?
Oke, tadi udah lihat ramenya Parade Beast ya. Udah datang nih, ternyata bener tadi yang gua sebutin ya. I Don't Heaven, Deli, Dorgu dan juga Joshua Jersey. Ya kita ikutin acaranya ya, ini kayak seremoni aja sih, cuman kayak seru juga nih. Cek aja yuk. Sekarang setelah dari acara di Pavilion, ketemu 4 pemain tadi, ini bisnya yang mereka tumpangi. Sekarang kita lanjut. Katanya ada Bruno Fernandes di pusat perbelanjaan TRX namanya, di Adidas TRX. Kita jalan dulu ke sana. Let's go. Bos, ini udah jam 3.45. Tadi kalau dari info A1 orang Malaysia, katanya ada Bruno Fernandes di sini dari jam 3. Cuma karena tadi acaranya di Pavilion juga ngaret di jam 3-an juga. Jadi belum tahu nih di dalam acaranya masih ada atau enggak, masih ada Bruno atau enggak. Cuman kita lihat dulu aja, siapa tahu masih ada sih Bruno di Adidas The Exchange TRX. Ini pusat perbelanjaan yang mewah-mewah kalau kata orang Malaysia sini. Ya makanya saya kesini pakai seragam ini biar dikira dapat KJP kali, kartu Johor Pintar. Kita masuk dulu. Ini udah dalam TRX-nya, langsung kelihatan stage-nya Adidas TRX. Dan kayak sih belum mulai karena masih ngumpul dan belum berisik. Coba kita lihat. Ini acara ternyata udah mulai, cuman ini bukan penonton yang resminya, karena kalau resmi katanya harus beli beberapa pieces Adidas gitu. Cuman karena ini juga udah penuh, kita coba lihat di atas. Siapa tahu masih bisa intip ada siapa aja. Seperti yang udah gue bilang tadi, bener ya, semua yang masuk ke fansign itu yang ditandatangani merchandise-nya adalah diundi oleh Adidas TRX. Jadi nggak semua orang Malaysia pun bisa, karena udah beli di Adidas TRX di sini, bisa juga dia nggak dapat undian. Yang dapat undian baru bisa masuk. Dan pemain-pemainnya mantep-mantep banget sih, per squad semua. Tadi ada Garnacho, ada Manuel Ugarte, ada Harry Amas, ada Kobe Maidu, ada Amad Diallo, dan ada kaptennya Bruno Fernandes. Seru banget, makanya dilihat yang di lantai 2 ini semuanya ngelihat. Semua yang nonton juga mereka nggak dapat undian mungkin, atau mereka cuma mau datang aja kayak gue juga bisa. Jadi ngeliatnya dari lantai 2, dan itu juga ketutupan jaring. Jadi ini eksklusif banget sih. Tapi seenggaknya gue pernah di satu ruangan yang sama dengan Kapten Bruno Fernandes. Oke, kita habis tadi ya, kita rekap dulu hari ini. Ada bus parade dari Maybank, ada Heaven, Deli, Dorgu, dan juga Zegzi. Lalu kita langsung pindah ke Adidas TRX yang info awalnya ada Bruno Fernandes, ternyata lebih rame lagi. Ada Ugarte juga, ada Amad Diallo, Kobe Maidu, dan juga Harry Amas, dan udah pasti Bruno Fernandes. Oh, ada Alejandro Garnacho juga. Oh, lupa disebut ya karena dia mau pindah. Itu untuk hari apa nih? Selasa. Hari Selasa ini. Besok baru match day antara Manchester United melawan ASEAN All-Star, dan baru dapat info juga tadi kalau Kakang Rudianto dari Persib dan Malik Rizaldi dari Persebaya itu akan join di ASEAN All-Star. Jadi ada 2 pemain Indonesia nih, seru ya. Itu aja untuk hari ini, kayaknya capek banget kalau ngikutin pemain MU ya. Mungkin ini juga yang dirasain sama pemain-pemain MU waktu mereka bermain ya, capek. Tapi kalau ini kita ketemu pemain-pemain MU rasanya kayak menang kalau mereka kalah. Iya. Oke.
Oke, jadi sekarang seragamnya beda dulu ini polosan karena sebenarnya mau nyari makan, cuman gak sengaja lewat W Hotel. Nah, ini adalah hotel tempat menginapnya pemain-pemain dan ofisial tim Manchester United. Dan dilihat ini jam 8.20 malam, ini harusnya United lagi latihan di Bukit Jalil. Cuman antusiasme fans Manchester United di Malaysia rame banget, bisa dilihat supporternya pada nungguin di lobi. Ini ada mas-mas tuh satu ya kan, nyari nungguin Garnacho mungkin. Wah, ini antusiasnya kacau banget sih. Tapi sekarang kita mau makan dulu. Siapa tahu kalau balik pas banget bisa balik, itu bakal bagus banget. Ternyata di lobi hotel tempat United nginep semakin ramai aja. Jadi lagi-lagi jiwa FOMO-nya merasa terpanggil. Kita coba tunggu bis pemainnya yang habis dari Bukit Jalil. Siapa tahu beneran ada. Ini juga sembari ngontak orang kenalan di Bukit Jalil. Asik, kenalan Bukit Jalil. Nanti dia ngasih info kalau bisnya lagi jalan ke sini atau emang sebenarnya lagi di jalan nih sekarang. Kita tungguin aja. Oke, kita fit check dulu. Ini seperti biasa seragam sekolah football. Di dalamnya ada jersey United tahun 2021, 2022 kayaknya. Ya, kita udah di MRT. Ini perjalanan menuju Bukit Jalil untuk menonton Manchester United lawan ASEAN All Star. Ini dilihat sekeliling MRT isinya semua pada pakai jersey ini. Emang semuanya pengen nonton United. Jadi nanti kita nggak akan kesasar karena bisa ngikutin orang jalan. Ini kita mau transfer dulu ke LRT dan nanti langsung turun di Bukit Jalil Stadium. Let's go! Oke, kita udah nyampe di LRT Bukit Jalil dan bisa dilihat semuanya lautan merah, putih, dan pokoknya merah semuanya Manchester United. Dan kita semua udah siap buat nonton United melawan ASEAN All Star. Let's go! Terus ke LRT Bukit Jalil langsung disambut oleh stand-stand merchandise MU yang si ori itu. Dan ini emang terbukti ya euforianya. Ramai banget untuk menonton Manchester United dan makin gak sabar untuk masuk. Jadi sekarang kita mau antri dulu kategori kita atau tribun kita di Cat 5 section sekian. Let's go! Ini panjang banget ngantrinya coy ternyata, dan panas ya karena masih jam 5:30 sore. Tapi emang antusiasnya untuk fans Manchester United dari seluruh negara yang kumpul di Malaysia ini mantep banget nih. Sekarang udah di depan Stadion Bukit Jalil, mau ngantri ke Gate D. Ini jalan bareng-bareng fans United yang lain. Dan kalau dilihat dari berbagai negara, berbagai suku, etnis, ras, bersatu untuk mendukung dan menonton Manchester United.
Ingin tahu keseruan selanjutnya? Kita ikutin dulu sampai dalam dan kita ikut ngantri. Let's go! Ya, ini udah di depan gate B, tapi kita ke gate D dan lihat antriannya udah rame banget padahal masih setengah jam lagi untuk gate-nya dibuka. Ya, ini jam 6, ini sekarang masih jam setengah 6. Tapi antusiasnya, ramenya, semuanya seru banget. Nih, first match feeling sebelum pertandingan untuk menonton Manchester United dan kerasa euforianya semua antusias bro. Let's go. Terus juga Bukit Jalil nggak begitu besar, kompleksnya nggak segitu besar seperti GBK ya. Tapi memang kapasitasnya, bangkunya lebih besar daripada GBK. Jadi di dalamnya lebih gede dibanding di luar. Kita lihat sampai kita ngantri di gate deh. Let's go. Oke, ini udah ngantri di gate D, tempat kita akan masuk nanti ke tribunnya. Dan ini udah mulai jalan sedikit demi sedikit. Lihat antriannya mengular banget, panjang banget. Dan ya karena ini free seating juga ya, jadi orang berlomba-lomba untuk buru-buru dapat seat pilihan dia sebelum penuh. Tapi kalau kita sih nggak terlalu ngambis kayaknya ya, dan nggak dapet juga nih kayaknya yang bagus-bagusnya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, kita antri aja di gate D ini. Semoga tempat duduknya masih dapat yang bagus. Let's go! Dengan abang siapa? Daniel. Perasaannya enak nonton Manchester United? Excited. Dulu saya pernah tonton masa 2009 di Malaysia. Oh, 2009. Ini kali kedua lah. Kali kedua. Pemain yang paling ditunggu? Bruno Fernandes. Ramalan skornya bang? Mungkin 3-1. 3-1. Oh. Siapa yang cetak gol dari ASEAN bang? ASEAN. Siapa? Aguero. Aguero. Terima kasih bang. Oke, kita udah habis body check dan scan tiket, sekarang udah masuk di Stadion Bukit Jalil. Dan kalau mau review sedikit ya, ini tuh kayaknya penyelenggaraannya agak kurang banyak, staff yang bisa ditanya. Terus tadi juga body checknya nggak begitu lengkap semua. Jadi untuk penyelenggaraan kayaknya masih bisa diperbaiki lagi. Tapi tidak menyurutkan antusias para penonton supporter Manchester United untuk nonton lawan ASEAN All Star. Kita lanjut ke dalam stadion. Let's go. Let's go Bukit Jalil. Let's go. Oke, jadi kita udah masuk ke Stadion Bukit Jalil, udah duduk di section dan kategori yang sesuai dengan tiket. Dan ini masih jam 6.46, masih sekitar 2 jam lagi menuju kick off. Tapi orang-orang udah mulai berdatangan masuk dan memilih bangkunya masing-masing. Dan kalau dilihat views-nya dekat banget nih sama lapangan sama gawang nih. Mau lihat nih, sikat. Oke, ini 1 jam menuju kick off. Starting 11-nya baru muncul. Ini ini hampir 9 pemain first team ya, 9 pemain utama. Dan pemain yang paling ditunggu-tunggu warga Malaysia di Bukit Jalil ini, dan semuanya ada Bruno Fernandes. Itu masih ada di bench, kayaknya masuk di babak kedua. Tapi ini squad utamanya untuk babak pertama, ini sih squad utama nih, gak main-main nih MU nih. Sejam lagi, let's go! Oke, ini jam 8 malam, 45 menit sebelum kick off. Pemain dan pelatih, pimpinan tim taksik dari Korea, pelatih dengan Vietnam, tim ASEAN All Star udah masuk lapangan untuk pemanasan. Dari Indonesia ada Kakak Rudianto Persib Bandung dan juga
Malik Rizaldi Persebaya yang mewakili Indonesia. Kita lihat mereka pada latihan dan check it out. Oke, setelah pemain ASEAN All Star warm up atau pemanasan, sekarang waktunya pemain Manchester United pemanasan. Semua pada nge-chance Onana karena gawang dekat sini, gawang kipernya Manchester United untuk latihan. Jadi ada Onana dan Altay Bayindir dan pelatih kipernya. Jadi semua orang panggil Onana nih. Tapi pada ketawa. Ini dia para players atau outfield player Manchester United udah mulai warm up. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. As the rain go marching on, let's go. Oke, ini baru diumumin starting line up dari tim ASEAN All Stars. Perwakilan dari Indonesia, Malik Rizaldi dan Kakak harus mulai match dari bangku cadangan. Dan kalau dilihat ada nama-nama familiar bagi orang-orang Malaysia karena beberapa pemain main di Liga Super Malaysia seperti Lambert, Stephen Lambert, dan juga Sergio Aguero yang jadi kaptennya. Mau lihat gimana keseruannya? Kita ikutin lagi. Ini 15 menit menuju kick off. Pemain-pemain sudah pada kembali ke locker room, ganti baju, siap-siap. Habis itu siap langsung bertanding. Oke, jadi kedua tim sudah memasuki lapangan. Tim Niners 8 menit sebelum kick off. Masih ada versus ASEAN All Star. Make some noise, man. Show some love tonight. All that music, guys. Come on. Sambutan sama aja budayanya, guys. Let's go, Kobe! Kalau orang kejebolan habis sih kayaknya nih. Masa Prabu Sup kejebolan juga? Hey, offside! Let's go Diogo! Casemiro! Chance free kick dari ASEAN All Star karena pelanggaran di depan kotak. Ini masih menit ke 10 pertandingan, tapi ini bisa jadi chance yang
membahayakan dari ASEAN All Star. Kita lihat. Out guys, kena auranya Onana, bolanya keluar. Lagi-lagi gawang masih aman karena aura Andre Onana. Long ball. Gak ada orang. Keserang mulu gini soy. Udah 4 menit terakhir, 3 kali corner untuk ASEAN All Star dan clearance-nya masih nggak bagus. Mungkin masih jet lag kali ya, perjalanan 15 jam dari Manchester. Memang banyak alasan nih tim. Ini seperti mau menonton Manchester United tiap pekan ya. Deg-degan keserang dulu. Padahal ini lawan tim ASEAN All Star, bukan tim Liga Inggris atau Liga Eropa lainnya yang sering ditemuin ya. Kocak nih emang. Oke, babak kedua telah bergulir. Seperti yang diprediksi sebelumnya, Kapten Bruno Fernandes masuk bersama Alejandro Garnacho dan Cido Obi Martin di depan. Kita lihat apakah babak kedua ini bisa cetak gol atau justru United yang kebobolan. Amat tendang. Nice clearance. First time yang terlalu kencang dari Bruno, bola out. Oke. Karena udah hampir menit ke 70 belum ada golnya juga. Penonton pada bosan, udah pada wave 4 kali putaran, 5 kali putaran, udah pada nyalain flashlight handphone. Karena boring Pak, kalau nggak gitu tidur kayak semua orang. Gol untuk ASEAN All Star. Amat. Free kick dari Amat hanya mengarah ke tiang dekat kiper dan nyaman untuk ditangkap. Chance paling berbahaya United sejauh ini datang di menit 80, kombinasi dari Bruno dan Amat, tapi masih belum gol juga. Masa nggak bisa golin juga kayak biasa-biasanya. Menit 81 ada pergantian pemain untuk ASEAN All Stars dan pemain Persebaya Malik Rizaldi main. Cek apakah bisa golin juga Malik Rizaldi. Kalau bisa, jangan-jangan bisa dibeli MU.
Mau kejebolan lagi. Ya Allah, ya Allah. ASEAN All Star lebih cocok main di Premier League. Dan nyerangnya Garnacho. Aduh. Marah-marah orang-orang. Oh, Malik. Akselerasi dari Malik yang bagus banget dan harus dilanggar. Gila, Malik misal diri. 4 menit tambahan waktu. Dengan skor masih 1-0. Apakah United bisa cetak gol atau Enggak lah. atau ASEAN All Star yang akan memenangi pertandingan kali ini, atau United bisa cetak gol nih? Hampir kejebolan lagi. Semua tuh penonton udah antusias, hampir gol lagi. Bang. Hei, Abang, mana? Kemana, Bang? ASEAN All Star berhasil menang 1-0. Oh, lihat stadionnya. Kecewa lagi. Bukan cuma kalah ya, nggak bisa cetak gol lagi kayak biasa. Wah, emang jadi PR banget musim depan nih. Fans semua kecewa di sini. Wah, seru. Pemain-pemain United baru aja keliling lapangan untuk beri apresiasi buat para penonton yang datang karena kalah. Ya, itu dia match antara Manchester United melawan ASEAN All Star yang dimenangkan oleh ASEAN All Star dengan skor 1-0. Ini kita udah di stasiun, ingin kembali ke hotel, dan ini semua full Manchester United fans, dan di bawah juga full banget padat-padatan untuk masuknya. Oke, untuk perjalanan menonton Manchester United berhenti di sini. Terima kasih buat yang ngikutin. Dari mereka turun bis di hotel, dari di acara di pavilion, dan juga acara Adidas, sampai sekarang menonton matchnya walaupun harus kalah dan tidak mencetak gol. Terima kasih yang telah mengikuti Sekolah Football episode spesial Kejar Manchester United ke Malaysia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Nalar Sports TV dan dengarkan Nalar Sports TV di Spotify. Saya Raihan, dadah.